Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan Mas Ragil, Mas Sulaiman. Waalaikumsalam, selamat sore Bu. Baik, ini adalah sesi Pikon terakhir kita ya rekan-rekan ya. Untuk mata kuliah Manajemen Operasi Internasional. Jadi saya akan menjelaskan untuk sesi Pikon hari ini adalah terkait persiapan UAS. Nah, mungkin rekan-rekan sudah baca ya di LMS ya, saya sudah posting tadi pagi ya jam 8 terkait apa sih instruksi untuk bagaimana instruksi untuk pelaksanaan ujian akhir semester ya. Ya nggak apa-apa saya ulangi lagi di sini biar rekan-rekan nanti paham ya. Jadi untuk ujian akhir semester ini pelaksanaannya adalah di tanggal 10 Februari ya sampai 23 Februari. Artinya 10 Februari itu kan minggu depan ya. Jadi minggu depan itu hari Senin sudah mulai pelaksanaan ujian akhir semester. Tentunya di jam 8. Jadi, jam 8 pas soal UAS akan saya posting, saya share di Learning Management System atau LMS. Jadi rekan-rekan sudah bisa akses. Nah, pelaksananya 2 minggu berarti sampai tanggal 23 Februari sesuai dengan kalender akademik tahun ajaran semester ganjil 2024-2025. Nah, ini seluruh mahasiswa atau mahasiswi diwajibkan mengikuti UAS. Jadi seluruh mata kuliah yang rekan-rekan ambil itu semua serempak ya pada hari Senin tanggal 10 Februari itu mulai UASnya. Jadi kalau rekan-rekan ikuti semua indikator penilaian mulai dari UTS, kemudian UAS, tugas dan kehadiran ya. Kehadiran yang harus di maintain insya Allah lah rekan-rekan bisa lulus dari setiap mata kuliah yang rekan-rekan ambil di semester ini. Nah, kemudian untuk kendala ya, kita nggak bisa eh, apa nggak bisa prediksi pada saat pelaksanaan UAS itu apakah ada kendala atau tidak gitu, harapannya sih tidak ya. Namun jika memang mengalami kendala maka boleh diinfokan ke saya ya segera gitu ya pada saat pelaksanaan ujian akhir semester. Jadi jangan tunggu sampai ujiannya berakhir baru diinfokan ke saya, tapi dalam rentang waktu tersebut segera infokan ke saya. Misalkan rekan-rekan pada saat pelaksanaan UAS ternyata harus eh, pergi dinas gitu ya keluar kota, kemudian sangat padat jadwalnya untuk dinas tersebut, atau misalkan uh, ya jangan sampai gitu ya sakit atau apapun halnya gitu ya yang termasuk ke dalam kendala, mohon segera hubungi ke saya agar kita bisa lihat langkah lebih lanjutnya bagaimana agar rekan-rekan bisa mengikuti UAS. Nah, untuk mahasiswa yang memang misalkan mengalami kendala tapi kendalanya itu tidak ada urgensinya gitu ya, tidak ada hal apapun yang memang sebetulnya rekan-rekan bisa mengerjakan di rentang waktu yang sudah ditentukan tapi misalkan lupa gitu ya. Nah, alasannya lupa gitu, saya belum sempat mengerjakan. Nah, itu kan tidak ada urgensinya. Maka jika saya perbolehkan akan ada pengurangan nilai. Jadi tidak bisa saya berikan nilai maksimal. Nah, jadi tidak bisa diberikan nilai maksimal. Dari hasil nilai tersebut akan saya kurangi 20 poin. Jadi saya lihat dulu berapa rekan-rekan dapat nilainya, kemudian saya kurangi dengan penaltinya 20 poin. Itu ya. Untuk keterlambatan submit dengan hal atau urgensi yang maksudnya tidak ada urgensi di situ ya. Nah, kemudian untuk instruksi pengerjaan ujian akhir semester ini juga sudah saya sampaikan di LMS ya. Jadi untuk pengerjaannya itu secara individual, jadi rekan-rekan kerjakan masing-masing ya, tidak berkelompok, yaitu melakukan presentasi jawaban tugas yang telah diberikan. Nah, tugasnya rekan-rekan sudah tahu ya. Mas Ragil tahu ya tugasnya ya? Sudah dikumpulkan belum? Sudah Ibu? Sudah ya, Mas Sulaiman juga ya, sudah ya, sudah dikumpulkan untuk Sudah tugasnya Bu. ya. Jadi analisis RBT yang rekan-rekan sudah kerjakan ya, betul ya, analisis RBT. Nah ini hasil analisis yang rekan-rekan sudah buat, bukan di convert, jadi dibuat, dipindahkan ke PowerPoint agar nanti rekan-rekan bisa gunakan PPT tersebut untuk presentasi video.
ya. Jadi seperti yang kita lakukan nih pada saat Tikon, jadi ada PPT-nya, rekan-rekan melakukan presentasi. Nah, hasil presentasinya, videonya tersebut kalau bisa di-upload ke YouTube karena biasanya lebih mudah ya untuk diakses gitu ya, dan jangan lupa untuk dibuka aksesnya, jadi publikasi. Nah, kalau di Drive boleh saja di Drive, tapi jangan lupa untuk dibuka akses tersebut, kan biasanya ada bagikan gitu ya, bagikan kemudian hanya melihat kemudian editor. Coba pilih yang biar bisa saya lihat di open access-nya gitu ya. Jadi boleh pakai YouTube atau misalkan mau di Drive juga bisa, asal jangan di lock. Nah, semua mahasiswa diwajibkan mensubmit video agar terrecord oleh sistem. Dan jangan sampai salah dalam mensubmit video, karena berdasarkan pengalaman selama ini ya, baik UTS, UAS, tugas itu masih ada mahasiswa yang mensubmit jawabannya itu salah. Itu kan perlu, apalagi saya menilai itu kan perlu waktu ya. Jadi ketika saya tidak ini, biasanya dosen itu menilai begitu apa namanya UAS itu sudah selesai. Jadi dalam waktu 2 minggu selesai ditutup, dosen baru melakukan penilaian. Biasanya begitu. Meskipun ada beberapa dosen yang sudah mulai melakukan penilaian, misalkan dibuka sudah ada yang mengumpulkan, nah itu sudah diberikan nilai. Tapi biasanya pada saat selesai UAS ditutup baru kita lakukan penilaian. Kan butuh waktu yang lama untuk mengoreksi. Nah, pada saat ketemu mahasiswa yang salah mensubmit ujian gitu, itu prosesnya akan lama karena saya perlu feedback gitu ya. Saya sampaikan feedback ke mahasiswa, entah mahasiswanya notice atau tidak gitu. Nanti notisnya begitu nilai sudah, atau KHS atau semester ini sudah ditutup, kan repot tuh perbaikannya. Jadi saya minta rekan-rekan untuk bisa mengecek lagi apakah sudah benar ya jawaban yang disubmit, terkunci atau tidak gitu ya. Jadi dipastikan sambil dicek secara berkala, sambil melihat apakah sudah nilai atau belum gitu. Jadi kita saling kerjasama untuk menghindari kesalahan-kesalahan seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah, kemudian pada saat ujian apa yang disubmit? Yang disubmit adalah PPT-nya dan link video. Jadi dua ya. Saya minta PPT dan link video hasil rekaman video presentasi yang rekan-rekan sudah buat. Itu ya. Jadi yang disubmit dalam UAS adalah link video dan PPT. Nah, ini masing-masing memiliki bobot berbeda ya. Jadi kalau misalnya submitnya videonya saja ya berarti ada pengurangan di situ, PPT-nya nggak ada gitu ya. Namun kalau misalkan ada dua yang disubmit, jadi ada PPT, ada video, maka nilainya akan saya berikan sesuai dengan bobot per apa namanya per masing-masing ya, masing PPT dan video. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi sekali lagi pastikannya link yang dikirimkan, link video ataupun misalkan PPT-nya juga dibuat dalam Drive itu tidak dikunci. Oke, jadi itu ya instruksi pengerjaan ujian akhir semester. Nah, untuk durasi terkait nanti durasi videonya, saya nanti akan buat di instruksi ya. Instruksi soal itu 15 sampai 20 menit. Jadi rekan-rekan bisa gunakan waktu 15 sampai 20 menit untuk memaparkan hasil dari tugas yang sudah rekan-rekan buat ya. Jadi hasilnya bagaimana. Nah, ini kan analisis, jadi saya mau lihat pemahaman rekan-rekan terkait research based theory ya, RBT itu ya, terkait keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan yang rekan-rekan nanti ambil gitu ya sebagai apa namanya contoh untuk dianalisis. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Mas Ragil, Mas Sulaiman? Cukup. Cukup ya, Mas Ragil, ada pertanyaan? Dari Bu, sudah paham. Kemarin sudah Baik. dibaca juga tadi pagi. Oh, oke, kalau begitu baik ya. Untuk sesi Vicon berarti selesai ya. Doa saya agar rekan-rekan bisa lulus ya di mata kuliah manajemen operasi internasional ya, bisa mendapatkan nilai yang maksimal, terutama yang sudah mengambil tugas akhir nih agar bisa selesai ya Bu. semester Amin, amin. ini. Amin. Oke, kalau begitu saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi Sama-sama, wabarakatuh, terima Bu. kasih.